Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar selaku dosen mata kuliah Ekonomi Regional yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadilah dengan NIM 55532300054 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis teori dan analisis produk domestik regional bruto Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 sampai tahun 2024. Selanjutnya ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, di antaranya analisis teori, wilayah metropolitan, latar belakang perkembangan distribusi PDRB, location quotient atau LQ, shift share analysis atau SSA, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang analisis teori. Yang pertama, konsep wilayah. Konsep wilayah merujuk pada area geografis yang memiliki karakteristik tertentu baik dari segi fisik maupun sosial. Wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal yang ditentukan berdasarkan batas administratif dan wilayah fungsional yang ditentukan oleh interaksi sosial dan ekonomi di dalamnya. Kemudian ada teori lokasi. Teori lokasi menjelaskan bagaimana dan mengapa industri memilih lokasi tertentu untuk beroperasi. Teori ini menekankan pentingnya meminimalisasi biaya transportasi dan aksesibilitas ke pasar serta sumber daya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti jarak, biaya, dan keuntungan, teori lokasi membantu dalam menentukan lokasi yang optimal bagi industri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan probabilitas. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan yang diperkenalkan oleh Francois Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini memiliki ciri-ciri seperti konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi yang tinggi, dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Teori ini juga menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya melalui efek penyebaran atau speed effect, di mana pertumbuhan di satu area dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah lain melalui peningkatan lapangan kerja, infrastruktur, dan akses ke layanan. Di sini ada kota metropolitan Kota Semarang yang saya dan kelompok saya analisis. Wilayah metropolitan Kota Semarang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi PDRB yang berasal dari sektor primer dan sekunder seperti konstruksi sebesar 28% yang ditandai dengan huruf F, industri pengolahan sebesar 25% yang ditandai dengan huruf C, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 16% yang ditandai dengan huruf G. Perkembangan ekonomi ini turut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang relatif baik sehingga meningkatkan stabilitas wilayah dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Di sini ada peta Kota Semarang. Kawasan metropolitan Kota Semarang atau biasa disebut dengan Kedung Sepur mencerminkan penerapan teori pusat pertumbuhan atau Growth teori, di mana Kota Semarang berperan sebagai pusat ekonomi, industri, dan jasa yang mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya seperti Kendal dan Demak, dan Ungaran melalui efek sebaran atau speed effect, seperti peningkatan sektor perdagangan dan pengembangan kawasan industri. Namun, pertumbuhan berpusat ini juga memunculkan dampak yang negatif berupa efek big west, sebagaimana dijelaskan oleh Gunnar Miral yang menyebabkan ketimpangan regional. Urbanisasi besar-besaran dari daerah di sekitar Semarang memicu ketidakseimbangan demografis, berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah asal, serta kerusakan lingkungan seperti pencemaran air di wilayah pesisir seperti Kendal dan Demak. Di sini ada latar belakang PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah, termasuk DKI Jakarta. PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Hubungan antara PDRB dengan location quotient atau LQ dan SSA terletak pada kemampuan LQ untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berkontribusi terhadap PDRB, sementara SSA membantu menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perubahan PDRB di DKI Jakarta. Selanjutnya ada wilayah metropolitan Provinsi DKI Jakarta. Wilayah metropolitan DKI Jakarta atau biasa disebut Jabodetabek merupakan pusat ekonomi utama di Indonesia yang menyumbang lebih dari 16% dari total PDB nasional. PDRB Jakarta didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17% yang ditandai dengan huruf G, industri pengolahan dan konstruksi yang ditandai dengan huruf F dan C sebesar 14%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 10% yang ditandai dengan huruf K. Didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang untuk meningkatkan konektivitas dan daya tarik investasi. Selanjutnya ada peta wilayah metropolitan Provinsi DKI Jakarta
beserta dengan sektor unggulannya. Selanjutnya, perkembangan distribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat sektor unggulannya yaitu sektor G atau perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi lapangan usaha yang paling dominan dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi rata-ratanya yaitu sebesar 17%. Tren perkembangannya terus mengalami peningkatan. Lalu disusul dengan sektor industri C atau pengolahan dengan konstruksi rata-ratanya sebesar 13%. Tren perkembangannya mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Selanjutnya, sektor F atau konstruksi dengan kontribusi rata-ratanya sebesar 12,4%. Tren perkembangannya mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Di sini ada location quotient atau LQ Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat sektor yang konsisten dari tahun 2010 sampai tahun 2024 yang menjadi sektor basis 3 tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu yang pertama MN atau sektor jasa perusahaan dengan rata-rata sebesar 4,35%, disusul dengan sektor K atau jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 2,64%. Selanjutnya, sektor L atau real estate dengan rata-rata sebesar 2,16%. Di sini ada shift share analysis atau SSA Provinsi DKI Jakarta. Hanya ada pada kuadran 3 dan 4. Pada kuadran 3 pertumbuhan lambat dan daya saing yang kurang baik. Di sini ada dua sektor yaitu sektor B, pertambangan dan penggalian, dan sektor D, pengadaan listrik dan gas. Pada kuadran 4, pertumbuhan cepat tetapi daya saing lambat. Di antaranya ada 15 sektor yaitu sektor A, pertanian, kehutanan, perikanan, sektor C, industri pengolahan, sektor E, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor F, konstruksi, dan lain-lain. Kemudian ada kebijakan untuk meningkatkan PDRB DKI Jakarta. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PDRB DKI Jakarta yaitu pengembangan infrastruktur, itu dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik. Yang kedua itu dukungan sektor UMKM, yaitu memberikan akses pembiayaan yang lebih baik, pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memperkuat UMKM yang merupakan kontributor signifikan terhadap PDRB. Terus yang ketiga ada inovasi dan teknologi, yaitu dengan mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan layanan publik. Kemudian ada pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif seperti seni, desain, dan teknologi informasi. Dan yang kelima ada berkolaborasi antara pemerintah dan swasta, yaitu mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada kesimpulan, wilayah DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi utama Indonesia dengan kontribusi lebih dari 16% terhadap PDB nasional. Perekonomian Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang rata-rata 17% terhadap PDRB dan menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak tahun 2010 hingga 2024. Infrastruktur yang terus berkembang turut mendorong daya tarik investasi dan konektivitas wilayah. Hasil shift share analysis atau SSA menunjukkan tidak ada sektor yang berada di kuadran 1 dan 2, yaitu sektor dengan pertumbuhan dan daya saing yang tinggi. Sementara sektor B, pertumbuhan dan penggalian, dan sektor D, pengadaan listrik dan gas berada di kuadran 3 sebagai sektor dengan pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Kemudian 15 sektor lainnya dan sebagian besar sektor termasuk sektor dominan seperti perdagangan, industri pengolahan, transportasi, dan jasa berada di kuadran 4 yang berarti pertumbuhan cepat tetapi daya saingnya yang lambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi seperti pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap UMKM, inovasi teknologi, penguatan ekonomi, serta kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta. Pada tugas kelompok, saya berkontribusi sebagai pencari materi tentang growth pole, speed effect, dan backwest effect. Saya juga menambahkan contoh peran Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan di kawasan metropolitan Kedung Sepur, serta dampaknya terhadap wilayah sekitarnya. Hasil pencarian saya rangkum dan kemudian saya bagikan kepada anggota kelompok sebagai bahan presentasi dan laporan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.